Udah ya. Semua bisa mendengarkan suara saya? Cukup jelas? Jelas, Bro. Selamat pagi semuanya, selamat pagi Ibu Rizka, dan selamat pagi teman-teman yang lain. Hari ini kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan salah satu topik yang telah diberikan Ibu Rizka kepada kita, yaitu adalah analisis faktor-faktor yang mempengaruhi pengambilan keputusan pemilihan presiden di tahun 2024 melalui suatu matriks, yaitu matriks BCG. Nah, di kelompok 3 ini kami terdiri dari 4 orang, yaitu saya sendiri, David Afrido, kemudian ada saudari Bella Simajuntak, kemudian ada saudara Markus Manurung, dan kemudian terakhir ada saudari Restika Rindo-Rindo. Nah, sebelum kita masuk ke analisis matriks dan lain-lain, menurut data siapa aja sih yang menjadi calon-calon kandidat presiden di tahun 2024? Nah, berdasarkan data yang kita dapatkan dari CNBC Indonesia, ada beberapa nama yang digadang-gadang bakal menjadi kandidat presiden di tahun 2024, yaitu seperti yang bisa kita lihat di layar. Yang pertama ada Bapak Prabowo Subianto dengan hasil survei yang menunjukkan dia memperoleh 20,9 suara, kemudian ada Pak Anies, Pak Ganjar, Pak Sandiaga, dan seterusnya. Nah, kemudian kita masuk ke namanya faktor-faktor yang mempengaruhi keputusan pemilih. Nah, apa aja sih faktor-faktor yang mempengaruhi keputusan pemilihan ini? Satu, kita dapati yaitu program atau kebijakan publik yang ditawarkan dan diperjuangkan langsung oleh si kandidat, yaitu presiden, apabila dia ingin memenangkan hati rakyat dalam pemilu. Kemudian ada citra sosial dia atau social imagery, citra kandidat maupun partai di mata masyarakat. Kemudian ada perasaan emosional atau emotional feeling, yakni dimensi emosional yang nampak dari kandidat yang ditujukan oleh perilaku atau kebijakan-kebijakan yang ditawarkan. Kemudian ada lagi citra kandidat, sifat-sifat khusus yang melekat pada seorang kandidat dan yang membedakan dia dengan kandidat lain. Contohnya seperti mungkin perilakunya, tutur katanya, karismanya, kemampuan intelektual, dan kemampuan dia beradaptasi dengan lingkungan dan masyarakat yang akan dia ketuain atau dia pimpin. Kemudian ada peristiwa mutakhir atau current events, meliputi kekumpulan peristiwa atau isu, kemudian ada juga kebijakan yang berkembang selama masa kampanye sampai menjelang pemilihan umum. Kemudian ada peristiwa personal, yaitu personal events, yakni kehidupan pribadi dan peristiwa yang dialami selama karir yang dijalani sebelum terpilih sebagai seorang kandidat. Dan yang terakhir ada isu-isu epistemik, yakni isu-isu pemilihan yang spesifik yang dapat memacu rasa keingintahuan pemilih mengenai hal-hal yang baru, misalnya figur kontestan yang memberantas korupsi atau mampu mengangkat taraf hidup masyarakat, ekonomi lemah, kemudian bisa mengangkat kasus-kasus kemiskinan, kemudian bisa meningkatkan kualitas hidup masyarakat, bangsa, dan mungkin bisa menciptakan kehidupan berbangsa bernegara yang adil, jujur, bermartabat, dan sebagainya. Kemudian, apa sih itu BCG Matrix? Nah, untuk pengertian BCG Matrix ini bisa dibawakan oleh saudara saya, yaitu Markus Manurung. Kepada waktu dan tempatnya dipersilahkan, Abang Markus. Ya, baik ya. Untuk BCG Matrix, BCG Matrix adalah matrix yang dirancang oleh grup Boston Consulting pada tahun 1970-an. Ini adalah matrix yang membantu dalam pengambilan keputusan dan investasi.
Ini membagi pasar berdasarkan tingkat pertumbuhan relatif dan pangsa pasar. Cash cost, question mark, dan docs produk dapat dikategorikan dalam salah satu kuadran dan strategi untuk produk ini diputuskan dengan tepat. Analisis ini sebenarnya membantu Anda dalam memutuskan entitas mana dalam portofolio bisnis Anda yang benar-benar menguntungkannya. Mana yang tidak berguna, mana yang harus Anda konsentrasikan, dan mana yang memberi Anda keunggulan kompetitif atas yang lainnya. Untuk organisasi yang besar seperti Unilever, Nestle, dan lain-lain yang memiliki banyak kategori, dan di dalamnya kategori tersebut mereka memiliki banyak lini produk. Analisis BCG menjadi sangat penting. Pada tingkat holistik, mereka harus membuat keputusan tentang produk mana yang akan dilanjutkan dan produk mana yang akan diinvestasikan. Produk ini mana yang dapat memberikan keuntungan baru dengan investasi yang baik, dan produk mana yang mencapai puncak pangsa pasar. Untuk selanjutnya saya serahkan kepada Saudari Bella. Baik, terima kasih untuk Saudara Markus. Saya akan melanjutkan. Yang pertama itu bagian dari matriks BCG. Dia ada x-axis, yaitu pangsa pasar relatif atau relatif market share, pangsa pasar bisnis atau SBU, atau produk di pasar dibandingkan dengan pesaingnya dan keseluruhan produk. Yang kedua Y-axisnya, di sini dia tingkat pertumbuhan pasar atau market growth rate, atau di sini tingkat pertumbuhan industri secara keseluruhan, dipertimbangkan dari mana tingkat pertumbuhan produk diekstrapolasi. Tingkat pertumbuhan ini kemudian ditampilkan pada grafik. Kita bisa lihat dari grafik yang di samping yang kami tampilkan. Terus dia ada cash cost, pangsa pasar tinggi tetapi tingkat pertumbuhan rendah atau paling menguntungkan. Dan yang selanjutnya stars, pangsa pasarnya tinggi dan tingkat pertumbuhan tinggi atau persaingan tinggi. Question marks, pangsa pasar rendah dan tingkat pertumbuhan tinggi atau ketidakpastian. Dan selanjutnya adalah dogs, pangsa pasarnya rendah dan tingkat pertumbuhan rendah atau kurang menguntungkan atau bahkan mungkin profitabilitas negatif. Selanjutnya akan dibacakan oleh Saudara Markus kembali. Baik, sepertinya Saudara Markus sedang ada halangan. Suara saya masih kedengaran jelas semuanya? Halo? Jelas. Oke. Silakan dilanjutkan. Baik, untuk kandidat-kandidat dari calon presiden tadi di pemilu tahun 2024 tadi, ada beberapa nama yang kita pilih untuk kita angkat ke analisis matriks BCG ini. Ada 4 nama, yaitu salah satunya ada Anies Baswedan, kemudian diikuti dengan Pak Sandiaga Uno, kemudian ada juga Pak Ganjar Pranowo, dan terakhir ada Pak Prabowo Subianto. Nah, untuk yang pertama ini kita mulai dengan Pak Anies Baswedan, akan dibacakan oleh Abang Markus Manurung kita ini. Silakan, Markus. Baik, untuk Anies Baswedan. Anies Baswedan dilahirkan di Kuningan, Jawa Barat pada tanggal 7 Mei 1969. Dari pasangan Rashid Baswedan dan Aisyah Rashid. Dalam keluarga ini, ia mempunyai 2 saudara kandung yang menjadi adik-adiknya.
Di antaranya Ridwan Baswedan dan Abdillah Baswedan. Ia dibesarkan di Yogyakarta dan orang tuanya bekerja sebagai akademis. Ayahnya, Rashid Baswedan, adalah dosen di Fakultas Ekonomi Universitas Islam Indonesia. Sedangkan ibunya, Alia Rashid, adalah guru besar di Fakultas Ilmu Sosial dan Ekonomi Universitas Negeri Yogyakarta. Anis merupakan tokoh berketurunan Arab, sekaligus cucu dari Abdurrahman Baswedan, seorang jurnalis, diplomat, dan pejuang kemerdekaan Indonesia. Untuk karir Anies Baswedan, peneliti pusat antar universitas studi ekonomi UGM, manajer riset IPC, INC, Chicago. Yang untuk ketiga, Kementerian untuk Reformasi Tata Kelolaan Pemerintahan, Direktur Riset Indonesia Institute Center, Rektor Universitas Paramadina, dan Ketua Yayasan Gerakan Indonesia Manager, peserta konvensi Capres Partai Demokrat, penggagasaan gerakan turun tangan, juru bicara pasangan Capres Cawapres Jokowi Yusuf Kala atau JK, Deputi Kantor Transisi Jokowi JK, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia atau 2014 sampai 2016, dan yang terakhir Gubernur DKI Jakarta dari tahun 2017 sampai 2022. Contoh program atau kebijakan Anies Baswedan. Yang pertama, merealisasikan program penciptaan lapangan pekerjaan melalui program One Kecamatan, One Center for Entrepreneurship atau OC. Yang kedua, menambahkan fasilitas Kartu Jakarta Pintar atau KJP yang kini sudah ada menjadi KJP Plus. Yang terakhir, menghadirkan harga bahan pokok yang lebih terjangkau. Oke, terima kasih kepada Bang Markus. Untuk berikutnya, untuk bagian Pak Sandiaga akan dibawakan oleh saudari kita, Bella Simajuntak. Silakan, Kak Bella. Baik Bang, saya akan melanjutkan mengenai biodata dari Pak Sandiaga Uno. Di sini tertera masa kecil Sandiaga Uno banyak dihabiskan di kota kelahirannya, yaitu di Rumbai, Pekanbaru. Sandi merupakan anak bungsu dari dua bersaudara, pasangan Rajif Halik Uno dan Ratsmini Rahman. Ayahnya bekerja di perusahaan Caltex di Riau, dan ibunya terkenal sebagai pakar pendidikan kepribadian. Lahir di Rumbai, besar di Duri dan Dumai. Tentu membuat Sandiaga kecil bergaul dengan anak-anak di kompleks Caltex, atau sekarang Chevron, kemudian pada tahun 2021 dikelola Pertamina. Maupun di luar kompleks, setelah ayahnya tidak lagi bekerja di Caltex, keluarga Sandiaga Uno pindah ke Jakarta, serta tahun 1970-an, Sandi Uno bersekolah di SD PSKD Bulungan, SMP Negeri 12, dan SMA Panggudi Luhur. Sejak kecil ia sudah dikenal sebagai sosok yang cerdas. Kecerdasan yang dimiliki Sandi tidak terlepas dari dorongan yang diberikan oleh ibu kandungnya. Di sini kita bisa lihat karir Sandiaga Uno. Yang pertama, dia sebagai manajer investasi di Sea Power Asia Investment Ltd, dan kedua, eksekutif Vice President NTI Resource Ltd, ketiga, pendiri PT Recapital Advisor, yang keempat, pendiri PT Saratoga Investama Sedaya, dan Ketua Umum Himpunan Pengusaha Muda Indonesia atau HIPMI, Ketua Komite Tetap Bidang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah di Kamar Dagang dan Industri Indonesia, Direksi PT Adaro Indonesia, Direksi PT Indonesia Bulk Terminal, Direksi Coldwater Company Limited, Direksi Atika Finance Ltd, dan yang terakhir dia sekarang sebagai Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. Contoh program kebijakan Sandiaga Uno, yang pertama, inovasi. Dia mengacu pada pembangunan 360 derajat atau menyeluruh bagi 5 destinasi wisata super prioritas. Dan yang kedua, ada adaptasi.
yakni penerapan standar CHSE, yakni cleanliness atau kebersihan, health atau kesehatan, safety atau keamanan, dan environment atau ramah lingkungan. Kemudian, vaksinasi bagi tenaga paragraf, serta pemanfaatan teknologi digitalisasi. Yang ketiga, kolaborasi, yakni menurutnya bekerja sama dengan semua pihak untuk memulihkan sektor paragraf itu sangat penting, sehingga bisa membuka lapangan pekerjaan yang seluas-luasnya. Baik, terima kasih kepada Saudari Bella. Untuk bagian Pak Ganjar Pranowo akan dilanjutkan oleh Restika. Mari Kak Restika. Baik, terima kasih. Ganjar Prawono dilahirkan dari keluarga sederhana di sebuah desa di lereng Gunung Luwu. Keranganyar dari ayah bernama S. Pamuji dan ibu bernama Sri Supurni. Lahir dengan nama Ganjar Sungkowo, ia merupakan anak kelima dari 6 bersaudara. Saudara-saudaranya yakni Pri Kuntadi, Pri Pambudi Teguh, Joko Prasetyo, Prasetyowati, dan Nur Hidayati. Ayah Ganjar Prawono sendiri merupakan seorang polisi dan sempat ditugaskan untuk mengikuti operasi penumpasan PRRI atau Permesta. Ganjar Prawono juga memiliki kisah penggantian nama, yakni yang lazim terjadi pada tradisi anak-anak di tanah Jawa Mataram zaman dahulu. Nama asli Ganjar Prawono adalah Ganjar Sungkowo, yang berarti ganjaran dari kesusahan atau kesedihan, Sungkowo. Namun ketika memasuki masa sekolah, nama Sungkowo diganti dengan Pranowo. Karena ketakutan orang tua jika sang anak kelak selalu berkubang kesialan dan kesusahan bila memakai nama Sungkowo. Karir Ganjar Pranowo. Yang pertama, karyawan di PT Prakasa, karyawan di PT Prastawana dan Samitra, karyawan di PT Semeru Realindo Inti, Komisi 4 di DPR RI tahun 2004 sampai 2009, Wakil Ketua Komisi 2 di DPR RI tahun 2009 sampai 2014, Ketua Umum Kagama tahun 2014 sampai 2019, Gubernur Jawa Tengah tahun 2013 sampai 2018, Gubernur Jawa Tengah tahun 2018 sampai 2023. Contoh program atau kebijakan Ganjar Pranowo. Yang pertama, kredit pembiayaan dari Bank Jateng untuk UMKM dengan produk KUR Mitra 25 dikenakan bunga 7% per tahun. Sementara Mitra 2 sebesar 2% tanpa agunan dan tanpa biaya administrasi. Yang kedua, program pembentukan desa tangguh berencana di kawasan Jateng. Selain itu, Ganjar juga membentuk 100 desa berdikari, yakni kawasan desa yang mampu mengembangkan potensi yang dimiliki, baik dari pariwisata hingga sumber daya alam, dan energi untuk pemberdayaan ekonomi masyarakat. Yang ketiga, kebijakan Ganjar lainnya yakni membuat kartu tani. Dalam kartu ini ada data identitas petani, luas lahan, jenis tanaman, dan kebutuhan pupuk. Di luar petani, tak ada yang bisa mengakses pupuk bersubsidi sehingga meminimalisir kejahatan dan penyalahgunaan wewenang. Selanjutnya, Prabowo Subianto lahir di Jakarta pada 17 Oktober 1951. Ia merupakan anak ketiga dan putra pertama dari bapaknya Somitro Jojo Hadikusumo yang berasal dari Kebumen, Jawa Tengah, dan ibunya Dora Mari Sigar yang lebih dikenal sebagai Dora Somitro, yang seorang wanita Kristen Protestan berdarah Minahasa, yang berasal dari keluarga Mongkom di Langowan, Sulawesi Utara. Ayahnya merupakan seorang pakar ekonomi dan politisi Partai Sosialis
Indonesia yang pada saat itu baru saja selesai menjabat sebagai Menteri Perindustrian di Kabinet Natsir. Pada April 1952, tak lama setelah kelahiran Prabowo, Soumitro diangkat kembali sebagai Menteri Keuangan pada Kabinet Wilopo. Prabowo memiliki 2 orang kakak perempuan, Bianti Ningsih Midrawati dan Mariani Ekowati, dan seorang adik lelaki, Hashim Jojo Hadikusumo. Selanjutnya karir Prabowo Subianto. Yang pertama, Letnan 2 di TNI AD 1974, Komandan Peleton pada Grup 1 atau para komandan di Komando Pasukan Sandi Yuda atau Kopasanda tahun 1976 sampai 1985. Wakil Komandan Batalion Infanteri Lintas Udara 328 atau YONIF, para Raider 328 atau Dirgahayu 1985. Dan sampai sekarang dia menjadi Menteri Pertahanan tahun 2014 sampai 2024. Contoh program atau kebijakan Prabowo Subianto. Yang pertama, penguatan industri pertahanan nasional. Adanya kebijakan ini bertujuan agar ketergantungan Indonesia terhadap impor alat utama sistem senjata atau alutsista dapat diminimalisir. Yang kedua, modernisasi alutsista. Kemenhan menempatkan industri pertahanan dalam negeri sebagai prioritas utama dan pertama untuk seluruh alutsista atau sampai alutsista yang bisa diproduksi oleh industri pertahanan dalam negeri. Yang ketiga, diplomasi pertahanan. Prabowo Subianto aktif mengisi ruang diplomasi pertahanan RI terkait dengan dinamika geopolitik dan geostrategis. Menhan Prabowo berkomitmen memastikan posisi Indonesia yang bebas aktif serta tidak terlibat dalam fakta pertahanan atau militer manapun. Baik, terima kasih kepada Saudari Restika. Nah, untuk setelah dibacakan oleh teman-teman saya, profil-profil dari 4 kandidat yang menurut kami merupakan 4 kandidat tertinggi, kita mendapatkan satu kesimpulan di mana bahwasannya berdasarkan analisis kami, menurut kami dari matriks BCG ini kemungkinan besar para kandidat akan bermain di 4 ranah atau 4 kuadran, yaitu di ranah bermain di 3 ranah, yaitu di ranah cash cow, di ranah star, dan di ranah question mark. Menurut kami hasil analisis kami ini juga subjektif karena tergantung pendapat kami ini tidaklah bisa dijadikan acuan karena menurut kami pribadi matriks BCG ini merupakan suatu matriks yang digunakan untuk sebagai analisa yang datanya itu bersifat kuantitatif, bukan seperti analisa-analisa yang menggunakan data-data kualitatif seperti ini. Jadi berdasarkan analisis kami yang kami rasa bisa berbeda setiap kelompoknya itu, menurut pendapat kelompok itu bisa berbeda-beda. Menurut kami pribadi yang akan berada di posisi star itu di mana pangsa pasarnya tinggi dan juga kemungkinannya tinggi, yaitu adalah Pak Ganjar Pranowo. Kemudian untuk di bagian question mark itu ada Pak Prabowo dan Pak Sandiaga, dan di bagian cash cow itu ada di bagian Pak Anies Baswedan. Untuk akan terbuka kemungkinan-kemungkinan lain tergantung pendapat-pendapat dari masing-masing yang menyimpulkan, karena di setiap pasangan kandidat itu tiap waktunya itu berkembang. Untuk data-data yang kita kumpulkan kemarin, menurut kami inilah posisi yang paling pas di matriks BCG mereka kali ini. Sekian yang bisa saya sampaikan, dan terima kasih kepada teman-teman saya yang telah menyampaikan kesimpulan ini, telah menyampaikan presentasi ini. Terima kasih juga kepada Bu Rizka yang telah memberikan materi
ini, dan sekiranya ada pertanyaan. Silakan yang ingin bertanya. Ya, siapa itu? Justin, gimana Justin? Tidak ada, Bu. Maria, gimana Maria? Tidak ada, Bu. Oke, saya rasa memang sudah sangat mudah dipahami ya materi hari ini, dan tidak ada pertanyaan. Silakan ditutup kelompok 3. Baik, terima kasih kepada semuanya yang telah mengikuti presentasi yang singkat kali ini. Mungkin hasil dari analisis matriks BCG ini bisa berbeda-beda untuk setiap orang, dan juga mengikuti waktu, tren, dan mungkin seiring dengan mendekati waktu pemilu akan banyak lagi program-program yang akan dirilis oleh kandidat-kandidat kita, atau mungkin H-1 terkadang ada serangan fajar, kita tidak tahu. Terima kasih kepada semuanya dan sampai jumpa. Sampai jumpa. Terima kasih ya buat kelompok 3 dan semoga hari ini bermanfaat.